Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wurisdianto. Di sini kita akan belajar bareng terkait dengan industri dan revolusi industri. Kita ke pengertiannya industri dulu. Istilah pabrik sering diartikan sama dengan industri. Padahal industri itu sebenarnya memiliki pengertian yang lebih luas. Kalau di sini pabrik itu merupakan salah satu jenis industri yang menghasilkan produk jadi. Sama seperti halnya yang dijumpai dalam industri manufaktur. Kalau industri manufaktur itu industri yang menghasilkan barang. Ini merupakan konsep dasar industri. Di sini ada pabrik. Pabrik itu ada tempatnya di mana pabrik. Terus faktor apa sih agar pabrik itu bisa berjalan? Itu ada faktor manusia, energi, modal, informasi, sumber daya alam. Semua faktor ini dikelola dengan bersama-sama dalam suatu sistem produksi. Nah, agar pabrik ini berjalan dengan efektif, efisien, maka dalam menghasilkan produk, maka diperlukan suatu kerjasama yang baik sehingga mencapai tujuan pabrik tersebut. Selanjutnya ini ke klasifikasi industri. Diklasifikasikan ini berdasarkan proses produksi, berdasarkan output yang dihasilkan, berdasarkan proses manufaktur industri. Kalau berdasarkan proses produksinya itu ada industri bahan baku, industri manufaktur, industri distribusi ya, penyaluran barang, industri jasa. Berdasarkan outputnya itu ada industri barang-barang konsumsi. Ini consumer goods itu industri barang-barang konsumsi. Kalau yang producer goods itu industri bahan baku. Berdasarkan proses manufakturnya itu di sini ada industri yang secara terus-menerus atau continuous proses industri. Industri ini ada repetitive in proses industri, ada intermittent proses industri. Ini yang pertama itu industri bahan baku utama, yaitu industri yang aktivitas produksinya adalah mengolah sumber daya alam guna menghasilkan bahan baku atau bahan tambahan lainnya yang dibutuhkan oleh industri. Jadi ini industri untuk mengolah bahan baku, bahan yang berasal dari alam. Contohnya itu ada Pertamina, PT Pertamina, ada Krakatau Steel, ada semen, PT Semen, ada Aqua. Nah, ini semuanya dari alam. Selanjutnya itu ada industri manufaktur. Manufaktur itu industri yang memproses bahan guna menjadikan berbagai macam produk, baik yang berupa produk setengah jadi atau produk jadi. Jadi industri manufaktur itu industri yang mengubah barang atau produk setengah jadi atau menjadi produk jadi. Jadi sini ada outputnya, ada keluarannya itu berupa barang. Contohnya itu ada PT Astra, Indomobil, pabrik furnitur, konstruksi, Bogasari, agroindustri. Selanjutnya itu ada industri distributor. Nah, artinya itu yaitu industri yang berfungsi untuk melaksanakan jasa pelayanan distribusi untuk mengirimkan bahan baku atau produk akhir. Jadi ini industri yang untuk menyalurkan barang hasil yang diproduksi tadinya. Sebagai untuk mengirimkan barang yang telah diproduksi kepada konsumen. Contoh pabriknya yaitu Era Jaya Swasembada, terus ada AKR Korporindo. Terus ada industri jasa. Nah, ini
Yaitu industri yang bergerak di bidang pelayanan atau jasa, baik untuk melayani dan menunjang aktivitas industri lain ataupun langsung memberikan jasa pada konsumen akhir. Misalnya ada di sini contohnya ada bank, asuransi, rumah sakit, PT Pos. Ini terus klasifikasi industri berdasarkan apa yang dikeluarkan. Nah, ini industri bahan baku. Yaitu industri yang menghasilkan produk berupa material, peralatan produksi, mesin, dan lain-lain yang digunakan untuk produksi pada industri lain. Contohnya itu industri Krakatau Steel. Kalau Krakatau Steel itu membuat baja. Terus PT Pertamina. Selanjutnya itu ada industri barang konsumsi, yaitu industri yang produknya secara langsung dapat dikonsumsi oleh konsumen. Intinya itu membuat produk yang langsung dipakai oleh konsumen. Contohnya ada restoran, ada PT Toyota, PT Sharp, Bogasari, Sari Roti, Unilever, Nestle. Terus ini ada klasifikasi industri berdasarkan proses manufaktur. Berdasarkan proses manufaktur, industri dapat dikelompokkan menjadi ada continuous proses industri, repetitif proses industri, intermediate proses produksi. Kalau continuous proses industri ini artinya yaitu proses produksinya tersebut itu dilakukan terus-menerus tanpa henti. Misalnya produk tersebut berhenti, maka akan menimbulkan kerugian, antara lain materialnya rusak, kerusakan pada mesin peralatan, terus manfaat peralatan yang rendah. Pada contoh ini termasuk diantaranya yaitu terkait pabrik-pabrik yang menjadi daur pembuatan besi dan baja. Ini kan kalau ada pembuatan besi kan itu prosesnya terus-menerus ya, jadi tidak boleh sampai dingin. Kalau dingin akan menyebabkan keretakan mesin rusak. Terus yang repetitif proses industri itu atau diartikan itu proses yang berulang-ulang. Proses produksi berlangsung dalam langkah pengerjaan yang berulang-ulang dan serupa. Proses ini dapat diberhentikan dan tanpa menyebabkan kerusakan atau kerugian. Kalau yang atas kan ini kalau diberhentikan akan rusak ya alatnya. Kalau ini masih enggak, kalau yang repetitif itu tidak rusak. Terus karena proses yang berulang dan serupa umumnya digunakan pada industri yang memiliki skala produksi tinggi dengan tipe produksi yang sedikit. Atau jadi contohnya itu ya industri mie. Itu kan cuma bikin mie aja. Jadi prosesnya ya itu aja. Membuat mie instan. Selanjutnya itu ya industri yang proses intermiten. Artinya itu suatu industri yang proses produksinya berlangsung sesuai dengan order yang diterima. Jadi industri ini kalau ada pesanan maka produk tersebut akan bekerja itu sesuai dengan pesanan yang ada. Proses industri semacam ini umumnya diterapkan pada industri yang memiliki jumlah produksi sedikit. Jadi produk ini mempunyai sedikit produksi tapi mempunyai produk yang sangat banyak, bermacam-macam produksi. Kalau yang ini kan misalnya ini hanya mie saja. Kalau yang sini produknya banyak, misalnya produksi meja, kursi, dan lain-lain gitu. Jadi produknya tidak hanya satu. Kita selanjutnya ke revolusi industri.
revolusi industri. Nah, ini merupakan timeline ya. Revolusi industri yaitu atau yang kita sebut dengan sebagai perubahan. Jadi, industri itu dari tahun 1800 sampai sekarang itu sering berubah, jadi berevolusi. Untuk tahun yang 1800-an itu, industri itu ada sejak pada ditemukannya mesin uap. Terus pada tahun 1900 sampai 1960 itu industrinya itu mulai menggunakan listrik. Pada tahun ini listrik ditemukan, jadi industri-industri itu sudah menggunakan listrik dan ada juga conveyor atau ban berjalan. Terus pada tahun 1960 sampai dengan 2010 itu revolusi industri yang ketiga. Nah, ini pada tahun ini ditemukannya internet. Jadi robot juga ditemukan robot. Jadi pabrik-pabrik sudah menggunakan robot. Terus pada tahun sekarang itu lebih canggih lagi. Jadi pabrik itu sudah menggunakan internet, menggunakan kecerdasan buatan. Jadi sangat menggunakan kombinasi ketiganya itu, internet, sistem, dan kecerdasan buatan. Ini merupakan penjelasan terkait revolusi industri yang pertama. Revolusi industri yang pertama itu mengawali perubahan sejarah yang awalnya seluruh kegiatan mengandalkan tenaga hewan dan manusia digantikan dengan kemunculan mesin. Jadi awalnya itu pabrik-pabrik itu menggunakan tenaga hewan dan manusia. Terus revolusi industri 1 itu pertama kali muncul pada tahun 1750-an, tepatnya di negara Inggris. Revolusi industri ini ditandai dengan penemuannya mesin uap pada akhir abad ke-18, sehingga menyebabkan pertumbuhan pada bidang industri. Faktor kunci dari perubahan revolusi industri ini yaitu karena timbulnya revolusi pertumbuhan ilmu pengetahuan yang sudah berkembang pada abad ke-16. Selanjutnya revolusi industri yang kedua. Pada revolusi industri yang kedua ini terjadi perkembangan industri yang sangat cepat, terutama di negara-negara kolonial seperti Inggris, Perancis, Amerika, Jerman, dan Jepang. Revolusi industri yang kedua memiliki ciri yaitu penemuan mekanisasi sistem produksi massal. Sebagai contoh, pada saat ini menjadi awal kemunculan pembangkit tenaga listrik dan motor pembakaran dalam. Ciri utama pada revolusi industri yang kedua yaitu ditemukannya listrik. Selanjutnya ya, revolusi industri yang kedua. Nah, revolusi industri yang ketiga. Revolusi industri yang ketiga adalah awal dari adanya internet dan teknologi digital. Jadi pada revolusi industri yang ketiga ini ditemukannya internet. Beberapa teknologi yang terjadi pada revolusi industri yang ketiga yaitu akses jaringan internet, sistem teknologi yang terkomputerisasi. Nah, pada revolusi ini juga ditemukannya komputer. Pada masa ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, di mana pada masa itu peralatan industri sudah tidak menggunakan tenaga manusia, namun sudah bisa dikendalikan oleh robot dan sistemnya pun sudah memakai komputer. Jadi pada revolusi industri yang ketiga ini, pabrik-pabrik sudah menggunakan robot untuk menjalankan produksinya. Selanjutnya itu ke revolusi industri yang sekarang atau revolusi keempat. Revolusi industri 4.0 berawal dari sebuah proyek yang diprakarsai oleh pemerintah Jerman agar dapat mempromosikan komputerisasi dalam bidang manufaktur.
revolusi industri 4.0 di mana masa yang ditandai dengan adanya konektivitas mesin, manusia, dan data semuanya disatukan dalam bentuk virtual. Nah, istilah yang dikenal dengan nama Internet of Things. Jadi, semua kerja itu mesin dan data semua itu dikendalikan oleh internet. Contoh yang sehari-hari oleh kita yaitu kita membaca buku itu bisa dengan internet, e-book kalau di HP. Kita di HP bisa membaca buku, bisa membayar membayar bank juga bisa lewat dengan HP. Mentransfer juga bisa lewat HP, mentransfer ke rekening bank yang lain. Jadi semua aktivitas dikendalikan oleh menggunakan internet. Terus muncul juga pada revolusi ini munculnya sebuah inovasi baru yaitu Big Data. Big Data adalah suatu tren yang mencakup area yang luas di mana kumpulan data dari masyarakat seluruh dunia disatukan menjadi satu yang dikenal dengan istilah Big Data. Nah, Big Data itu dalam aktivitas sehari bisa dicontohkan itu seperti kita lah kita memegang HP kan pasti menggunakan internet. Nah, kita mengupload video atau mengupload story WA itu juga menggunakan data. Seluruh manusia itu di muka bumi pasti menggunakan data sehingga data tersebut dikumpulkan menjadi satu satuan yang namanya data. Jadi setiap manusia itu menggunakan data yang besar dalam setiap harinya. Terus adanya kemajuan teknologi yang terjadi di era revolusi 4.0 yaitu adanya kecerdasan buatan atau artificial intelligence, di mana robot yang diciptakan hampir menyerupai manusia. Jadi pada artificial intelligence ini atau yang disebut dengan kecerdasan buatan ini, robot-robot itu dibuat itu dengan kecerdasan yang hampir menyerupai manusia. Contoh yang lainnya itu contoh penggunaan kecerdasan buatan diantaranya yaitu mobil yang dapat menyetir sendiri. Nah, itu juga termasuk kecerdasan buatan. Terus juga kalau di HP itu kan ada Google Assistant ya, itu juga termasuk penggunaan dari kecerdasan buatan. Terus ini pertanyaannya untuk kita semua. Sudah siapkah kita dengan revolusi industri 4.0? Jadi revolusi industri 4.0 itu akan menyangkut ke seluruh aspek, baik aspek pendidikan, aspek industri, aspek pertahanan negara. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Semoga menambah wawasan kita terkait dengan industri dan revolusi industri. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.